Sudah sarapan belum? Mana yang belum sarapan? Berapa sih jumlahnya? Berapa jumlahnya? Ada 300? Udah. Nanti jam 11 saya kirim nasi padang ke sini semuanya. Makan gratis hari ini, oke? Kamu nggak usah makan, udah gede. Sini yang gede sini. Tepuk tangan. Sini. Namanya nih salam Bu Menteri dong. Ini sebelah sini. Kamu jalannya agak gemulai dikit sih. Enggak. Bilang enggak. Siapa namanya? Muhammad Al-Razi. Mana rumah? Panorama. Ke situ. Ke sini naik apa? Diantar mama. Diantar mama. Jadi bonceng sama mama. Umur berapa sih? 16 sekarang. 16. Nanti pulang dijemput. Iya. Berat badan berapa? 120. Tapi nyaman dengan berat badan ini? Enggak. Lagi diturunin. Kelas berapa? 10. Oke. Belum jurusan kan? Jurusan apa nanti? Teknik. Emang ada jurusan teknik SMA? Maksudnya yang pilihannya itu ada fisika, matematika. Oh, mau matematika apa fisika? Fisika? Ya. Oh keren, berarti kamu pintar. Kerja apa bapaknya? Swasta. Di mana? Sekarang sih di Jakarta. Jakarta. Berapa bekal sehari? 10.000. Irit? Oh, yang 10 habis nggak? Enggak. Sebagian kemana ya? Biasanya dipakai buat di rumah lagi. Dipakai? Di rumah buat kalau mau jajan lagi. Dipakai buat di rumah kalau jajan lagi. Jadi double. Nyimpen nggak sih di celengan di rumah? Ada. Berapa sehari? Ya 5.000. Nih, gubernurnya kan agak geblek nih sekarang nih. Nggak boleh perpisahan, nggak boleh wisudaan. Kamu gimana pendapatnya? Kalau saya sih, menurut saya terbantu ya, karena wisuda kan cukup berbiaya ya, karena orang tua saya juga bukan terlalu yang ada banget gitu. Emang wisuda bayar? Bayar. Berapa dulu wisuda sebelum saya larang bayarnya? SMP ya? SMP berapa? Kalau nggak salah 400, cuman itu saya kurang tahu jadi apa enggak. SMA berapa? SMA saya kurang tahu. Dulu berapa Bu Pandu Kepala? Berapa biaya wisuda? Pak Kepalanya mana? Siap. Berapa dulu biaya wisuda dan perpisahan? Sudah 400.000. Wisuda dan perpisahan jadi berapa? Disatuin 400.000. Kan suka bikin foto itu tuh, foto kenangan. Itu 400.000 tuh per orang tuh. Iya. Jadi foto kenangannya 400.000 per orang. Sekarang kan bisa bikin wisuda heboh-heboh kan? Saya kasih 50 juta loh yang paling bagus tayangannya. Kenal nggak yang sebelah? Kenalan dong, kenalan. Ini Bu Menteri, walaupun kecil menteri, kamu gede masih siswa. Oke, jadi apa kebutuhan hari ini yang belum terpenuhi? Buku? Buku alhamdulillah ada. Ada. Sepatu? Ada. Aku kasih yang beli sepatu ya. Kenapa sedih? Kaget aja. Emang belum pernah pegang uang segitu? Paling gede dikasih berapa? Berapa ya? 50. 50? Tangan ya. Sudah dapat makan belum di sini? Sudah. MBG sudah dapat belum? Udah. Berarti nasi padang nggak jadi dong. Kan sudah dapat MBG. Jangan double dong. Oh, pengen tambahan. Buat bawa pulang. Ya. Ini buat apa duit tuh? Lumayan 2 juta. Apa itu? Mau nabung lihat sini? Hah?
mau nabung beli laptop. Oh, mau nabung beli laptop. Laptop udah pakai, oh ya udah SMA sih, gak ada masalah. Emang laptop harganya berapa? 4 juta. Udah kebeli tuh. Udah kebeli laptop. Tapi kalau pakai laptop, pakai internetnya yang bijak. Jangan kebanyakan sosmed. Nah, udah itu aja kalau dari saya mah. Ya, tepuk tangan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng enjing, sehat semuanya. Kita ya, hari ini tuh sebenarnya bukan yang 13 tahun aja, anak kecil aja udah nggak bisa lepas dari HP. Bener nggak? Anak kecil udah nggak bisa lepas dari HP, remaja nggak bisa lepas dari HP, semuanya ya. Terus kemudian tentunya ada dua, ada yang menggunakan media sosial untuk kebaikan, untuk produksi, untuk cita-cita, untuk misi, dan bahkan untuk ekonomi. Banyak yang berhasil di situ. Tetapi juga banyak juga korbannya. Hari ini yang menghuni tempat pelatihan pendidikan khusus anak remaja di Jawa Barat, termasuk yang di sini ada 39 orang, itu bukan hanya mereka yang tiap hari tawuran pakai celurit, bukan hanya mereka yang tiap hari ngobat, tetapi mereka yang menghabiskan waktu siang dan malamnya sampai dini hari untuk main ML. Dulu waktu saya kuliah, ML itu bikin love. Sekarang mobil. Akhirnya mereka tidak sekolah. Orang tuanya dilawan, kakeknya digebukin. Kan terjadi seperti itu. Nah, tapi kalau yang di sini duduk semua adalah bukan yang mengendalikan, bukan yang dikendalikan, tapi yang mengendalikan. Jadi bermedia sosial tuh emosi kita ini menjadi korban, menjadi objek apa subjek. Kalau kita jadi subjek, kita bisa jadi kaya raya dengan media sosial. Kalau kita jadi objek, kita bisa jadi sengsara dengan bermedia sosial. Maka bermedia sosialnya yang sehat, untuk itu ada tingkatannya. Gubernur Jawa Barat mengeluarkan surat edaran untuk para bupati wali kota, kepala dinas pendidikan kabupaten kota, kepala kementerian agama, dan para kepala sekolah. Yaitu anak-anak SD dan SMP itu dilarang menggunakan handphone dalam proses interaksi di sekolah. Kalau di rumah itu tanggung jawab orang tuanya, bukan tanggung jawab sekolah. Nah, kemudian dunia digital itu penting-penting, tetapi sebelum dunia digital harus melewati dunia manual. Artinya, tradisi untuk menggunakan, menulis pakai pulpen harus dilakukan. Tradisi melukis dengan kanvas harus dilakukan. Karena apa? Kalau ujuk-ujuk langsung ke dunia digital, Anda nggak belajar dulu 4 x 4 berapa, 5 x 5 5 berapa, langsung pakai mesin hitung, Anda nanti roboh otak kirinya. Terima kasih ya, semangat, semangat. Jawa Barat, jempolnya mana? Jawa Barat, Jawa Barat, Purwakarta. Pokoknya sekarang kalau Anda kelihatan oleng di sekolahnya, kepada para guru yang sudah nggak masuk sekolah kesiangan terus, oleng di sekolah, terlibat tawuran, minum obat, terus kemudian terlibat kegiatan-kegiatan kriminal, segera kepala sekolahnya menghubungi Dinas Pendidikan Jawa Barat. Kami akan akut ke rumahnya bersama orang tuanya. Nanti sepakat? Mau diangkut nggak?
Sekarang pada mau, karena nanti di bulan Juli ini kami akan membuat pelatihan siswa-siswa terbaik di Jawa Barat di Pusat Pelatihan Pendidikan Militer di Lembang, karena kita perlu orang-orang hebat masuk area pendidikan militer, karena besok dia akan menjadi akademi militer, akademi polisi, akademi angkatan udara, akademi angkatan darat. Benar gak? Terima kasih. Mangga Bu Menteri, dipersilahkan. Tepuk tangan semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar warga Purwakarta semuanya? Kalau sama Bu Menteri mah suaranya lemas ya, kalau Pak Gubernur yang nyapa semangat semua tadi. Saya terima kasih Pak Gub sudah diperkenalkan, dan kalau tidak karena Pak Gub tadi saya sampaikan, saya ulang lagi di sini. Saya, oh gitu. Kamu bilang sesuai orang temen dulu sama-sama fraksi Golkar di DPR. Perhatian banget ya gubernurnya ya. Saya kepanasan juga perhatian. Jadi saya tadi sampaikan, tadi MC bilang dari Tasik, tapi dulu ada keluarga juga banyak di Purwakarta. Jadi puluhan tahun lalu, di sini aja, di sini kan, di sini aja Pak. Aduh. Kita bukan apa jadi grogi ya ini tadi. Jadi Indonesia sudah menjadi salah satu negara yang memiliki PP khusus untuk mengatur keamanan digital untuk anak-anak. Anak-anak itu kalau sesuai undang-undang di Indonesia adalah siapapun di bawah 18 tahun. Berarti yang di sini meskipun sudah remaja-remaji masih sesuai undang-undang adalah anak-anak yang perlu tetap kita lindungi. Begitu. Jadi PP ini mengatur, nanti Kang Deddy, kekhawatiran yang sebagian tadi Pak Gubernur sudah rasakan, diantaranya adalah kita menunda akses anak-anak masuk ke sosial media. Ya, nanti sosial medianya diberi klasifikasi resiko. Jadi kalau yang resiko tinggi harus 16 sampai 18 tahun. 16 itu membuat akunnya, dengan persetujuan orang tua, 18 baru benar-benar bebas memilih. Kemudian ada yang resiko di bawahnya 13 sampai 15 tahun. Lalu yang 13 tahun ke bawah hanya untuk sosial media yang memang dianggap untuk anak-anak. Jadi untuk pendidikan dan tidak ada adiksinya. Jadi kalau ada adiksi tinggi maka dia masuk ke resiko di atasnya. Jadi kurang lebih nanti ada pengaturan seperti itu. Kalau di sini diatur begitu, setuju atau tidak anak-anaknya? Makanya tadi saya menyambut baik Kang Deddy mau berbicara, berdiskusi dengan kami tentang ini, karena sekali lagi ujung tombaknya keberhasilan aturan ini ada di juga para kepala daerah. Apalagi kemarin kata Profesor Jonathan Haidt yang sekarang sangat terkenal karena memperhatikan isu ini, beliau dari Universitas New York, Kang Deddy, itu memang kalau beliau itu dulu sebelum lahirnya PP ini, beliau jadi memberi masukan terhadap PP ini. Beliau juga menambahkan kalau bisa ditambahkan aturan mengenai penggunaan gadget di sekolah. Nah, ini sudah dilakukan oleh Jawa Barat paling pertama. Tepuk tangan dulu kita ke Jawa Barat. Jadi lebih memudahkan lagi supaya PP ini bisa diimplementasikan. Karena aturan sebaik-baiknya aturan adalah aturan yang bisa diimplementasikan. Ya.